Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan syarah dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekh Khalil Harras. Siapa namanya? Khalil Harras. Kayaknya yang di Telegram salah ketik tuh. Kholis ya. Tadi edit lagi. Ya. Khalil Harras. Kalau di PDF halaman berapa? 46. Ya. Sini kita baca qala al-mu'allifu rahimahullah wa laysa lismu nafsal musamma. Kita masih bahas syarah dari Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin ba di situ bermakna untuk isti'anah. Apa isti'anah? Minta pertolongan, mafhum, dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan lil musahabah. Apa musahabah? Bersama, menyertai. Ini muncul dari akidah orang-orang Mu'tazilah yang menolak keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala di mana? Di atas. Ya, sehingga mau enggak mau melazimkan berarti Allah di mana-mana, Allah bersama kita. Makanya ba diartikan sama dia dengan apa? Musahabah. Ini batil. Allah ya zatnya di atas arsy terpisah dari makhluknya, tidak bergabung dengan makhluknya. Ta'ala Allah amma yasifun. Nah, kemudian kita bahas isim. Kan ba sudah dibahas. Sekarang bahas apa? Isim. Dipretelin satu-satu sama penulis. Ya, isim kemarin bermakna ada dua asal katanya atau sumbernya, kata dasarnya. Ada bermakna simah. Simah artinya apa? Alamat. Atau bermakna sumu. Sumu itu artinya tinggi. Kenapa dikatakan tinggi? Karena di dalam ilmu nahwu ada 3 komponen, isim, fi'il, huruf. Nah, yang paling mulia, yang paling tinggi yang mana? Isim. Makanya dinamanya sumu, yang paling tinggi. Nah, itu secara faedah nahwu saja. Kemudian kata mu'alif wa laysa lismu nafsal musamma. Bukanlah isim itu yang diberi nama itu sendiri. Nah, ini pelajaran-pelajaran sedikit berbau filsafat. Ya, berbau apa? Kalam, pusing-pusingan ya. Bukanlah nama itu adalah yang diberi nama. Misalkan, coba Hiro tulis di kertas namanya Hiro itu. Tulis Hiro. Itu nama, hero-nya mana? Ya, kamu itu hero. Itu yang kamu tulis namanya isim, nama. Sedangkan musamma siapa? Orangnya. Nah, pertanyaannya, apakah nama adalah orangnya? Ini kan pertanyaan yang seharusnya nggak usah diajukan gitu ya. Tapi karena kelewat cerdas dalam tanda kutip, akhirnya dibahas-bahas. Apakah nama adalah orangnya? Gitu. Paham ya? Soalnya kalau nama adalah orang, kata orang-orang Mu'tazilah, Quran ada Firaun nama. Ya, berarti Firaun di dalam apa? Al-Quran. Apanya? Orangnya. Ya. Lafdzul jalalah, nama Allah banyak di dalam Al-Quran. Banyak, ya, bukan hanya 1 2, ribuan. Ya, berarti Allah Subhanahu wa taala di mana? Zatnya Allah di mana? Di dalam Al-Qur'an. Akhirnya menimbulkan ya akidah apa? Hululiyah. Allah Subhanahu wa taala apa? Bergabung, bersatu bersama sama makhluk. Paham nih pembahasan apakah nama adalah orangnya atau zatnya? Ya, jadi musamma itu orangnya atau zatnya. Misalkan antum punya anak lahiran,
Nah, itu musamma orangnya yang dikasih nama. Siapa namanya? Abdullah misalkan. Maka Abdullah adalah nama anak kita nih yang panjangnya sekian, beratnya sekian, itu namanya musamma. Apakah nama adalah musamma? Makanya kata saya penulis, bukanlah nama, adalah musamma itu sendiri. Kama za'ama ba'duhum, sebagaimana yang diklaim, diyakini oleh sebagian mereka, yaitu ahlul kalam, ahlul filsafat. Jadi mereka mengklaim bahwasanya ya nama adalah musamma. Ya, jadi kalau nama antum ditulis terus anda bejek-bejek, nah, berarti anda lagi bejek-bejek sama antum gitu. Karena nama adalah musamma. Ya. Walaupun permasalahan ini ya seharusnya tidak perlu dibahas ya, tapi memang sudah kadung diomongin sama orang-orang ahli filsafat. Maka ahlu sunnah bagaimana sikapnya? Ya, dijelaskan jalan pertengahan, tidak kita tolak secara mutlak, tidak kita nafikan secara mutlak. Tidak diiyakan, iya, juga tidak dibilang tidak secara mutlak. Tapi dirinci per kasusnya, dirinci permasalahannya. Sebenarnya, nah, contohnya gini, misalkan Allahu lafdzun Arabi, Allah adalah lafadz bahasa Arab. Kira-kira nama Allah di sini musamma atau ghair musamma? Ghair musamma. Sebenarnya, berarti ya dalam kalimat tersebut berarti Allah itu bukan musamma, itu cuma lafadz di dalam bahasa Arab. Tapi kalau ada yang bilang Allahu ahad, Allahu wal ma'bud, Allah ma'buduna, Allah adalah Tuhan kita, Allah adalah sembahan kita, berarti nama di sini Allah musamma atau bukan musamma? Yang dimaukan adalah musamma, begitu. Jadi jangan ditolak secara mutlak, jangan diterima secara mutlak, tapi dilihat kasus permasalahannya, persatuannya apa. Sebenarnya, misalkan hero adalah apa namanya? Hero melulu ya, ganti siapa kayaknya? Nah, hero adalah HIRO. Nah, berarti hero di situ orangnya atau bukan? Bukan. Tapi kalau hero adalah anaknya Pak Malik, nah, hero berarti di situ apa? Musamma. Gitu. Ya, perlu nggak kira-kira dibahas? Ini kerjaannya ahlul filsafat, ini nggak ada kerjaan memang. Ya, bedanya ahlul filsafat dengan ahlul kalam. Kalau filsafat, objek yang mereka bahas, yang mereka kaji itu umum, bisa alam semesta, bisa juga haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu filsafat. Ya, mafhum. Makanya nanti ada kata filosofi. Misalkan dia melihat ke sawah, ternyata sawah itu ada apanya? Padi semakin tua semakin apa? Merunduk. Akhirnya dia bikin filosofinya apa? Jadilah seperti padi, semakin tua semakin merunduk. Nah, itu filosofinya dari orang-orang apa? Filsafat. Ya, jadi objek filsafat itu lebih umum, bisa alam sekitar, bahkan bisa dirinya sendiri, atau dia ngomongin haknya Allah dengan akalnya dia. Misalkan dia lihat ikan air laut, wah padahal air laut asin, tapi kita tangkap ikan, kita mancing ikan, rasa ikannya tidak apa? Tidak asin. Akhirnya bikin filosofi, jadilah seperti ikan, ikan laut, walaupun hidupnya di daerah yang asin, tapi tidak berpengaruh. Wah, pokoknya bikin apa? Ya, filosofinya. Bagaimana syariat memandang? Ya, kalau dia hanya dijadikan tapi itu pengekor, maka tidak masalah, selama yang jadi inti adalah Al-Quran, hadis, ijma dan seterusnya. Sedangkan filosofi ini hanya sebagai pengekor, tim hore, nggak masalah. Kenapa? Karena banyak juga Nabi Muhammad SAW mempermisalkan apa yang ada di sekitar itu untuk diambil pelajaran. Seperti Nabi bilang, pohon apa yang begitu manfaatnya besar, sebagaimana seorang mukmin, seorang muslim punya manfaat yang apa? Besar. Ya, ada yang bilang pohon ini. Abdullah bin Umar pengen bilang tapi malu karena masih apa? Kecil.
Ya, ternyata jawabannya benar. Pohon apa? Kurma. Ya, kalau di kita mungkin kayak kelapa. Apa yang tidak bermanfaat dari kelapa? Coba. Hah? Daunnya bermanfaat? Ya, bikin ketupat. Terus yang itunya daun tuh apa? Bisa jadi apa? Lidi. Kelapanya bisa ada minumannya, ada kelapanya, bikin nata de koko, bikin santan. Sabutnya macam-macam. Batangnya ya bisa dijadiin apa? Tiang atau kayu-kayu dan seterusnya. Ya, itu juga Nabi pun misalkan. Atau kata Nabi, an-nasu kal ibilil mi'ah, manusia itu bagaikan onta yang 100. La takadu tajidu fi raha. Hampir-hampir engkau tidak bisa mendapati apa? Yang nyaman untuk ditunggangi. Itu permisalan kalau orang kayak cari jodoh itu. Ya, pengen pilih yang ini, begini speknya, kurang. Pengen pilih yang ini, aduh ada yang kurang nih. Ya, kurang tinggi dikit aja. Bilang ini apa? Ya, ininya begini. Ada yang cantik tapi gitu. Ya nggak bisa ngambil pelajaran. Ada yang jelek tapi apa? Pinter. Ayo lu pilih mana? Ya, tapi harus milih karena sebagai apa? Ya, pembantu perjalanan dia. Ya, sebagaimana orang misalkan zaman dulu orang kalau haji turun di Jeddah terus ke Mekah naik apa? Naik apa? Onta, ya. Ya banyak tuh video-video lawasnya tuh. Onta kalau jalan gimana sih? Udah goyang-goyang semuanya begini. Kalau nggak naik onta, capek jalan kaki. Kalau naik onta, begitu. Ada yang ngebut, ada yang lambat, bener jalannya pelan sekali. Tapi mau nggak mau harus apa kita pilih. Nah itu Nabi permisalkan manusia seperti apa? Ada onta di depan 100 harus milih, tapi hampir-hampir tidak bisa mendapati yang apa? Nyaman buat kita. Tapi itu sebagai apa? Ya sebagai pelengkap saja. Itu dibolehkan. Tapi yang jadi dicela adalah Al-Quran tidak dipelajari, hadisnya juga dibuang, kemudian berdalil dengan apa? Filsafat. Ya, berkhutbah bilang qala Aristo misalnya. Qala Sokrates. Aduh. Nah, mana qala Allah, mana qala Rasul? Ini yang tercela. Ini kalau kita bicara apa? Filsafat. Tapi kalau ahlul kalam yang dia bahas objeknya hanya Allah. Dia bahas zatnya Allah, dia bahas namanya Allah, dia bahas sifatnya Allah dengan akal. Jadi ahlul kalam itu lebih sempit. Sedangkan filsafat lebih apa? Lebih luas. Begitu. Bisa dipahami ya, ini ilmu apa? Filsafat. Makanya kadang di dalam akidah ya ungkapan-ungkapan atau pembahasannya orang-orang ahli filsafat tetap dipakai. Tapi diarahkan. Selama itu benar, selama itu maknanya sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis dipakai. Tapi kalau tidak dijelaskan kejelekannya. Maka seperti ini juga muncul asal muasal apakah nama adalah orangnya, apakah nama atau isim adalah musamma. Itu yang pertama kali mencetuskan siapa? Orang-orang ahlul filsafat. Tapi ternyata ya setelah dikaji dilihat ya ada yang tidak bertentangan maka disampaikan. Contoh tadi, Allahu lafdun arabi. Allah adalah tulisan atau lafaz berbahasa Arab. Berarti nama Allah di sini musamma atau bukan musamma? Bukan musamma. Dia hanya tulisan. Ada kalau kalimat Allahu Rabbuna, Allah adalah Tuhan kami. Maka Allah yang di sini, isim di sini adalah siapa maksudnya? Musamma. Begitu. Jadi dilihat kasusnya, dilihat contoh kalimatnya. Jangan langsung ditetapkan, jangan langsung ditolak. Paham sampai sini nih? Belajar akidah baru pembukaan ini udah. Tapi nanti seru lah pembahasan sifat itu sama Khalil Haras itu dikaji betul-betul detail. Jadi kita punya maklumat lebih tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif rahimahullah fa innal isma huwa lafdzud dal. Karena isim adalah lafaz. Lafaz itu ucapan yang sekedar menunjukkan, dal itu menunjukkan. Misalkan tadi lafaz hiro. Ini hanya sebuah lafaz untuk menunjukkan kepada siapa? Orang yang namanya siapa? Hiro, begitu. Wal musamma, adapun musamma yang diberi nama itu orangnya, berarti zatnya. Wal ma'nal madlulu alaih bidzalika lismi. Dia adalah satu makna yang ditunjuki
oleh nama tadi. Fum. Ya itunya itu ini kan bahasa filsafat ini. Tapi intinya paham ya. Nama anak tulis sini, name tag Mulki misalkan. Nama Mulki ini menunjukkan siapa? Anak. Itu. Adapun Musama ya anaknya yang ditunjuki oleh nama itu. Jadi ada dua hal yang berbeda antara isim dengan apa? Sama. Itu suara kucing atau suara anak kecil? Hah? Anak kecil. Ya, suara anaknya. Ya biarin dia kecil-kecil udah ta'lim ya. Kata orang dari orok udah jadi apa? Salafi. Lanjut. Walaysa huwa kadzalik nafsat tasmiyati. Dan bukanlah nama itu juga ya bentuk penamaan. Jadi tasmiyah itu kegiatan menamai. Jadi isim bukan tasmiyah. Sebagaimana tadi isim bukan musamma, walaupun yang lebih tepat dirinci per kasusnya. Nah sekarang apakah isim adalah tasmiyah? Maka jawabannya bukan. Karena isim adalah hasil dari tasmiyah. Apa tasmiyah? Memberi nama. Brojol nih anak nih, kemudian dikasih apa? Nama. Nah, anak sebagai orang tua memberikan nama, itu namanya apa? Tasmiyah. Begitu. Ya. Fa innaha fi'lul musammi. Dikarenakan namanya tasmiyah adalah perbuatan musammi. Musammi itu yang memberi nama. Jadi tasmiyah itu aktivitasnya. Jadi dari sini kita dapati beberapa istilah. Al-ismu nama, al-musamma yang diberi nama, al-musammi yang memberi nama. Tasmiyah kegiatan memberi apa? Nama. Itu belajar ilmu sorof itu kan? Kemarin nahu, sekarang main namanya sorof ya. Ya ini tambahan aja nih, kalau antum nggak paham ya udah. Tapi insya Allah mudah lah. Ya ada isim, apa isim? Nama. Musamma yang diberi apa? Nama. Musammi yang memberi nama. Tasmiyah kegiatannya, aktivitas memberi nama. Ya. Contohnya misalkan istri lahiran. Nah, namanya siapa anaknya? Abidah. Berarti Abidah adalah nama. Oroknya musamma. Ya. Anaknya yang beri nama musammi. Kegiatan memberi nama namanya tasmiyah. Paham? Alhamdulillah. Ya, itu sedikit dari ilmu sorof. Yuqalu contohnya dikatakan samaitu waladi, aku memberi nama anakku Muhammadan. Muhammad contohnya atau masalah. Ya anaknya lelaki, kemudian dikasih nama siapa anaknya? Muhammad. Ya, namanya siapa nih? Usama. Itu isim. Orangnya mana? No, orangnya no. Udah kecil, pakai baju hitam lagi, nyempil. Itu namanya no. Ya. Itu berarti musamma. Musaminya siapa? Bapaknya yang ngasih nama dia. Ya, kegiatan bapaknya ngasih dia nama namanya apa? Tasmiyah. Ya, karena ini akan masuk nanti di dalam penamaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah itu nama. Musammanya ya zatnya Allah Subhanahu wa taala. Musamminya siapa? Jangan manusia. Enggak boleh kita namain Allah. Ya, yang memberi nama Allah adalah Allah sendiri. Ya, karena bab penamaan adalah tauqifiyah. Nah, nanti kelakuannya orang-orang ahlu filsafat memberi nama Allah dengan kemauan dia sendiri, dengan akal dia. Dikasih nama Allah Sani'. Ya, Allah namanya apa? Sani'. Padahal enggak ada dalam Al-Qur'an hadis Allah namanya apa? Sani'. Ya, Sani itu artinya membuat, menciptakan. Padahal sudah jelas ada yang lebih bagus, Khaliq. Ya, Bari, Musawwir. Dia bikin nama sendiri, Sani'. Ya, yang ada dibuang, yang nggak ada mana dia main? Ditambahin sama dia. Ini kan kelakuan namanya. Ya, apalagi ya Allah itu illatul fa'alah. Apa tuh namanya illatul fa'alah? Ya, penyebab terjadinya perbuatan-perbuatan. Padahal nggak ada namanya Allah SWT itu. Nah, ini mirip dengan orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasara yang menamai Allah dengan apa? Tuhan Bapa. Itu penamaan dari siapa? Orang-orang Nasara. Allah dikatakan Tuhan apa? Bapa. Sedangkan Isa Tuhan apa? Anak. Ya, berarti kalau Maryam Tuhan apa?
ibu. Nah, itu. Dan mereka selisih juga kan, 1 dari 3, bingung juga yang mana jadi yang masuk nih. Ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, yang bilang satu Maryam, satu lagi bilang Roh Kudus. Ya, tapi nggak ada yang sepakat mereka. Mafhum ya? Ini aja sudah konsep Trinitas saja, Pak. Sudah rusak, kemudian di dalamnya mereka saling tengkar siapa yang layak menjadi apa? Salah satu dari yang 3. Nah, itu namanya ada isim, musamma, musammi, dan apa? Tasmiyah. Ya, jangan pusing ya. Kalau pusing pegangan. Ya, ini berbobot mah kalau akidah wasitiyahnya Khalil Harras apa? Berbobot. Qala al-mu'allif rahimahullah wa qawlu ba'dihim, ucapan sebagian mereka, inna lafdhal ismi, sesungguhnya lafaz isim pada bismillah, kan ada isim tuh. Bismillah, huna mukhamun, di dalam bismillahirrahmanirrahim mukham. Mukham itu ya sekedar tambahan, tidak ada manfaatnya, itu mukham. Kenapa alasan mereka? Karena kita minta pertolongan bukan pakai nama, tapi minta pertolongan kepada siapa? Allah, kepada musamma, bukan kepada isim. Itu efek dari pembahasan-pembahasan itu, turunannya. Ya, maka tadi dirinci. Ketika kita bilang bismillahirrahmanirrahim, ya memang Allah di situ adalah musamma, bukan sekedar lafaz. Bukan sekedar apa? Lafaz. Ya, dilihat kasus permasalahannya. Li'annal isti'anah, ini alasan mereka. Dikarenakan isti'anah innama takunu billahi azza wa jal la bismihi. Dikarenakan yang namanya minta pertolongan itu terjadi hanya kepada Allah azza wa jal, bukan kepada nama. Itu kata dia. Ya, padahal di situ ada konsep yang namanya tawasul syar'i, yaitu dengan apa? Nama-nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang husna, maka mintalah Allah kepada Allah dengan apa? Nama-nama tadi. Dianggap nama itu cuma apa? Tambahan tanpa faedah. Di dalam Al-Quran nggak ada yang namanya huruf-huruf tambahan tanpa faedah, nggak ada. Semuanya berfaedah. Semuanya pasti mengandung makna. Sama dalam kata laisa atau ayat laisa kamitslihi syai'. Ya, ka di situ mafhum. Ya, walaupun mengartikan zaidah tapi ada artinya. Ya, artinya sebagai penguat, betul-betul tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Soalnya kalau ka diartikan, maka artinya rusak nanti. Berarti tidak ada ya sesuatu yang semisal atau semisalnya Allah, tidak ada sesuatu yang mirip dengannya. Nah, bingung kan? Kalau ka diartikan, ka apa artinya ka? Seperti. Misal artinya apa? Seperti. Berarti nanti terjemahnya tidak ada sesuatu yang sama dengan semisalnya Allah. Kalau ka diartikan. Tapi kenapa dihadirkan di situ? Dalam rangka taukid. Berarti betul-betul tidak ada yang serupa apapun siapapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, soalnya ka kalau diartikan akan rusak artinya. Tapi di situ zaidah tapi memiliki makna, memiliki faidah, ya ada rahasia di situ. Bukan sekedar tambahan. Ya. Paham nih? Berat sedikit enggak? Pusing. Wow, maghrib diajarin. Ya, namanya misal, apa artinya misal? Semisal. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Itu arti yang benar. Apapun, siapapun, tidak ada yang sama semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sepakat ini? Sepakat. Tapi kalau ka diartikan berarti tidak ada ya semisalnya Allah sesuatu apapun. Berarti menetapkan ada semisalnya Allah, tapi tidak ada sesuatu yang mirip dengan semisalnya Allah. Ini batil artinya. Berarti tanpa sadar dia telah menetapkan adanya keserupaan dari sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kaidahnya di dalam Al-Qur'an tidak ada yang namanya zaidah atau tambahan tanpa makna. Pasti semuanya mengandung apa? Makna. Hanya saja terkadang kitanya yang tidak mempelajarinya. Maka isim di sini bukan tambahan. Justru disitulah rahasianya. Ada bentuk tawasul syar'i, ya minta kepada Allah melalui apa? Nama-namanya yang husna. Tujuannya apa? Supaya kita belajar nama Allah.
Nah, kalau isim dibilang nama itu zaidah, ya udah nggak usah belajar nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ujung-ujungnya nanti Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat. Itu terkadang ada sebuah pendapat atau akidah yang akan menghasilkan apa? Pemikiran-pemikiran rusak lainnya. Ketika isim di sini dibilang apa? Nggak masalah, ini kan rusak nanti artinya. Artinya apa? Rusak. Maka yang mengatakan isim di sini hanya sekedar tambahan, itu kata beliau laisa bisyai'. Maksudnya pendapat yang jangan dianggap. Pendapat yang tidak usah dipikirkan. Alasannya, li'annal murada dzikrul ismi al-karimi bilisan. Dikarenakan yang dimaukan adalah menyebut nama yang mulia dengan lisan. Sebagaimana kama fi qaulihi ta'ala sabbihisma rabbikal a'la. Apa tafsirnya? Sabbihu, sucikanlah Allah, natiqan bismi rabbik, dalam keadaan mengucapkan nama-nama Rabbmu. Jadi ketika kita memuji Allah dengan nama-namanya, itu sedang mentasbih Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar tambahan, tidak. Tapi ada apa? Faedah yang besar. Mutakalliman bihi, dia ucapkan nama tersebut. Fal muradu, maka yang dimaukan adalah at-tabarruku, ngalap berkah atau mencari berkah, bil ibtidai bi dzikri ismihi, dengan memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Intinya di situ ada tawasul syar'i dengan menyebut nama Allah. Jadi isim bukan apa? Zaidah. Ya, isim di situ sebagai apa? Ya, rahasianya besar. Kita bisa belajar nama-nama Allah. Jadi ketika kita minta, ya sebut nama Allah sesuai dengan permintaan kita. Misalkan dia minta ampunan, maka pelajari nama Allah yang di situ ada makna pengampunan. Apa saja? Al-Afu, ya Al-Ghafur, apalagi Ghaffar, Tawwab. Ya, kalau isim disebut tambahan, nanti dia nggak akan belajar nama-nama Allah. Dia tidak akan panggil Allah dengan nama-namanya. Ya, dan ini termasuk ya kurang beradab. Ya langsung aja ya Allah, ya minta duit misalkan. Kayak misalkan minta ke bapaknya, bapak minta duit gitu. Sopan gak kira-kira? Ya, tapi kalau panggilan dengan panggilan yang halus, ya ayahku yang aku cintai gitu kan. Ya ibuku yang paling cantik gitu ya. Ya saya mau begini. Insyaallah taala itu masuk bagian dari pujian. Begitu juga ketika dia minta kepada Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, misalkan dipanggil nama-nama Allah. Mau ngapain? Minta harta, boleh saja. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Wahhab, anugerahkanlah aku uang 1 miliar misalkan. Ya, boleh ya? Ya boleh saja, namanya minta kebaikan dunia dan apa? Akhiratnya. Mafhum? Ya bukan berarti nggak minta hidayah, tetap itu minta. Tapi permasalahannya sekarang boleh nggak minta dunia kepada Allah? Ya, minta rumah, minta apa lagi? Kendaraan, minta apa lagi? Istri yang solehah nih, para bujang nih, mintanya dari sekarang itu. Ya, mafhum. Kan saya belum butuh saja, ya, walaupun belum butuh. Ya, kali aja nanti dikabulinya apa? Beberapa tahun yang akan datang. Berkat apa? Doa antum yang dari sekarang itu. Barakallahu fiik. Mafhum nih ya? Jadi isim bukan apa? Bukan tambahan di situ. Tapi memang betul-betul ada rahasia di balik itu. Apa rahasianya? Memuji Allah, mensucikan Allah dengan nama-nama tadi. Ya, memuji Allah dengan sebutan nama-nama tadi. Dan juga dalam rangka apa? Tabarruk, dengan memulai pakai apa? Nama-nama Allah. Tambah lagi ada bentuk tawasul apa? Syar'i. Karena tawasul itu kan ada 3 model. Dengan nama-nama dan sifat Allah, dengan apa lagi? Amal soleh dan doanya orang soleh yang masih apa? Hidup. Selain itu disebut dengan apa? Tawasul syirkiyah atau bid'ah. Paham sampai sini? Berat atau enggak nih pelajarannya? Berat enggak Hiro? Waduh, iya kata Hiro. Ya. Yang lain, Raga berat enggak nih? Biasa aja lah. Ya, bisa. Ya, coba tanya pembahasan pertama, isim apakah musamma atau bukan? Ya, nama musamma atau bukan? Ya,
sebagai nama mutlak, nggak dirinci. Ya, nanti kurang paham nih. Ayo, coba Godan, isim musamma atau bukan? Hah? Nah, waduh berat ini. Kalau berat nanti diganti nih kitabnya nih. Ayo, siapa lagi? Usama gede. Isim musamma atau bukan? Nah. Hah? Gak tahu. Ya, salah. Babe, isim musamma atau bukan? Hah? Bukan, mutlak. Apa dirinci? Dirinci apa rinciannya? Tergantung apanya? Tergantung kalimatnya ya. Coba kalau yang bukan musamma apa kalimatnya? Adalah lafaz. Ya, apakah nama Allah di sini musamma atau bukan? Bukan. Tapi kalau ada kalimat Allah Rabbuna musamma, itu jawabannya nih, dirinci. Ya, kalau nggak ngerti banyak istighfar nih, banyak dosa ini. Hah? Ya, insyaallah. Pembahasan yang kedua apa nih? Ya, apa pembahasan kedua tadi? Apakah nama adalah tasmiyah? Ngapa-ngapa Khalil? Apakah nama adalah tasmiyah? Hah? Apakah nama itu tasmiyah? Iya atau iya? Hah? Iya. Aduh, ngantuk berarti. Kordon, nama apakah tasmiyah? Tidak. Aduh, gimana nih? Ya, harus disetap dulu ini kayaknya santrinya nih. Ya. Ingat ada 4 istilah. Isim, musamma, musammi, tasmiyah. Amiro nih. Ya. Misalkan Hiro lahir ke muka dunia lagi, ke muka apa? Bumi. Ya, brojol nih orangnya segini nih, tingginya 50 cm, beratnya 3 kilo. Ya, terus sama bapaknya dikasih nama Hiro. Nah, siapa yang musammi, siapa yang isim, siapa yang musamma, siapa yang tasmiyah? Coba Hiro jelasin. Yang musamma ayah saya. Ah. Musammi ayahnya. Terus? Iya. Isimnya? Nama Hiro. Iya. Tasmiyahnya? Kegiatan memberi nama. Masya Allah. Lulus. Hah? Paham kan nih? Ya, saya insyaallah nanti ditulis ininya ringkasannya biar di share di mana? Di grup. Terus pembahasan berikutnya, apakah isim pada kata Bismillahirrahmanirrahim itu asli atau tambahan? Apa sama kecil? Asli. Kenapa asli alasannya? Ayo. Karena dalam rangka apa? Untuk memuji, mensucikan Allah melalui apa? Menyebut nama-nama tadi diucapkan. Alasan kedua untuk apa? Tabarruk. Apa tabarruk? Mencari berkah dengan menyebut apa? Nama Allah. Alasan ketiga untuk apa? Tawasul apa? Syar'i. Begitu. Gampang? Gampang, alhamdulillah. Ini soal agak berat sedikit nih. Gak apa-apa ya, lanjut dikit ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wasmul jalalah. Nama yang mulia yaitu Allahu disebut ismul jalal atau lafdzul jalal. Qila dikatakan innahu ismun jamid ghairu mushtaqin. Ada yang mengatakan lafdzul jalal Allah adalah nama jamid, bukan mushtaq. Nah, sekarang ada istilah jamid dan apa? Mushtaq. Jamid itu ya suatu kata dasar yang tidak diambil dari kata lain. Itu namanya jamid. Kalau mushtaq itu nama atau kata yang diambil dari pecahan kata dasar. Contohnya makanan, pemakan, apa lagi?
dimakan. Itu adalah kata pecahan dari kata dasar apa? Makan. Ya, maka jamid itu disebut dengan kata dasar. Mafhum? Ya, adapun mustaq disebut kata apa? Pecahan atau turunan. Contoh lagi, misalkan pengajaran, kemudian ajaran, diajar, pelajaran, pengajar. Ya, kata dasarnya apa? Ajar. Maka ajar disebut jamid. Pecahan-pecahan tadi disebut apa? Mushtaq. Paham ya? Ya. Umar, nama Umar. Nah, ulama bilang nih Umar ini dari kata dasar atau mushtaq. Ada yang bilang mushtaq, asal katanya Amir. Kemudian ditarik jadi Umar. Begitu. Ya, Muhammad itu jamid atau mushtaq? Mushtaq dari kata hamdun. Ha mim dal artinya pujian. Nah, berarti kalau Muhammad yang dipuji, yang disanjung. Begitu. Ya, nama Hiro, ayo jamid atau mushtaq tuh? Hiro. Jangan-jangan dari bahasa Inggris, hero. Apa artinya hero? Pahlawan. Namanya keren, Muhammad is a hero. Jadi panjangnya Muhammad Isa hero. Pakai bahasa Inggris ya. Muhammad is a hero. Nah, jadi panjangnya apa hero? Muhammad Isa hero. Anak taunya pas di Yaman loh. Nama anaknya kok begini modelnya? Ya, enggak apa-apa dah. Ya. Panjang kan Muhammad Isa hero. Oh, udah Muhammad satu, Nabi. Tambah lagi Nabi apa? Isa. Ya, belakangnya hero, pahlawan. Enggak taunya harus ada spasinya ya. Is spasi A. Yang belajar bahasa Inggris ngerti lah. Nah, sekarang nama hero itu jamid atau mushtaq? Jamid. Ya Indonesia ada ya jamid-jamid juga ya. Atau siapa namanya di sini? Apa yang namanya? Apa? Broto, Broto. Bambang. Bambang ini jamid atau pecahan? Jamid ya. Emang ada pecahannya? Enggak ada ya. Bim-bim enggak ada pecahannya. Oh ya. Jadi para ulama itu mengatakan nama lafzul jalalah Allah itu jamid atau mushtaq. Ya, kalau jamid berarti tidak punya asal kata. Ya, karena jamidnya itu yang asal katanya. Jadi dia nggak punya kata dasarnya. Tapi kalau ada yang bilang mushtaq berarti dia memiliki kata apa? Dasar. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Mau lanjut atau stop? Lanjut ya, jangan ngambang begini. Wasmul jalalah, nama jalalah itu maksudnya nama Allah. Kila dikatakan innahu ismun jamid, dia adalah nama jamid. Jamid tadi apa? Kata dasar. Memang dari sananya gitu, asal usulnya. Ghairu mushtaqin, bukan mushtaq, bukan pecahan. Li'annal istiqaq, dikarenakan pecahan, yastalzimu, melazimkan, mengharuskan madatan, satu dasar atau kata dasar, yushtaqu minha, yang diambil darinya. Ya, kalau Allah itu mushtaq berarti ada kata dasarnya gitu. Sedangkan kalau ada kata dasar dan pecahan, kata dia melazimkan apa? Ya, nanti ada jeda antara pecahan dengan kata dasar. Sedangkan Allah itu qadim, zatnya dan juga namanya. Ini alasan mereka yang mengatakan Allahu adalah lafaz jamid. Ya, dari sini pahami dulu ya. Zatnya Allah, mafhum. Begitu juga nama-nama dan sifatnya itu qadim. Apa itu qadim? Ya, tidak didahului dengan ketiadaan. Ya, tidak didahului oleh sesuatu. Maksudnya berarti apa? Tidak ada permulaannya. Itu namanya qadim. Soalnya kalau ya Allah Subhanahu wa taala kita katakan memiliki permulaan, berarti sebelum permulaan di sini apa?
Nah, ini sedikit berat nih, banyak tahun nih. Ya, dan ini dibahas dalam bab akidah tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Betul Allah qadim, tapi ada yang mengatakan bahwasanya qadimnya itu sebelumnya enggak ada, kemudian baru ada. Ini batil. Ya, padahal Allah itu huwal awwalu. Allah adalah yang apa? Pertama, yang tidak didahului oleh sesuatu apapun. Ya, qadimnya gimana? Namanya qadim kalau di sisi manusia pasti memiliki permulaan. Asal. Misalkan motor antum jadul. Jadulnya dari tahun berapa kira-kira? Ya, Bang Haryadi nggak ada ya? Misalkan dia beli Vespa kemarin. Vespanya jadul dari tahun berapa? Tahun 75. Ah, berarti permulaan dia apa? 75. Sebelum tahun 75 ada nggak dia? Nggak ada. Dan ini nggak bisa dikiaskan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bilang Allah itu qadim, berarti ada permulaannya, nggak boleh. Ini batil. Karena melazimkan berarti dahulu nggak ada, kemudian baru apa? Ada. Makanya para ulama menegaskan Allah itu qadim, tidak memiliki bidayah di awalnya kapan waktunya. Beda kita dengan manusia, memiliki permulaan. Misalkan Hiro lahir tahun 2011 atau 12? 11. Ya. Kalau misalkan nanti Hiro udah umur 50, berarti Hiro ini udah tua, qadimnya nih berarti nih. Ya, tapi qadimnya kapan Hiro? Ada permulaan atau tidak ada permulaan? Ada. Ya, dan ini tidak bisa dikiaskan pada haknya siapa? Haknya Allah. Batil kalau begitu. Berarti akan melazimkan apa? Tadinya enggak ada, kemudiannya apa? Ada. Dan ini berlaku untuk zatnya Allah, nama-namanya dan juga sifatnya. Nama-nama Allah itu qadim, ya sifat-sifat Allah itu apa? Qadim. Paham sampai sini? Ya. Karena ada firqah seperti Asy'ariyah dan yang lainnya menyatakan ya sifat Allah, nama Allah itu apa? Memiliki permulaan. Berarti menunjukkan sebelum ada enggak ada. Ya, ini batil. Berarti Allah tidak tersifati kemudian baru apa? Tersifati. Ini rusak akhirnya. Dan Allah tersucikan dari itu semua. Paham sampai sini nih? Berat atau tidak berat ini pembahasan asma wa sifat? Yasfir berat nggak nih? Ya, jadi kalau dibilang Allah itu qadim, mafhum? Ya, maksudnya apa? Zatnya, namanya, dan sifatnya ya tidak dimulai dengan ketiadaan, baru ada. Dan qadimnya ini tidak memiliki atau tidak boleh kita tentukan tahun sekian atau 20.000 tahun sekian lalu, nggak boleh. Karena itu akan melazimkan sebelumnya berarti nggak ada, kemudian baru apa? Ada. Ya kan kadang ada ilmuwan bumi ini ya dahulu, 30 juta tahun yang lalu. Itu. Berarti sebelum 30 juta tahun yang lalu sebelumnya ada apa lagi? Tahun lagi kan? Ya, makanya tidak boleh kita bilang ada awal permulaannya. Karena kalau kita bilang begini, melazimkan sebelum ini berarti tidak. Ya sudah, pakai tanda tak terhingga gitu. Ke belakang tak terhingga. Itu yang disebut dengan azali. Paham ya? Kan pernah dengar azali, tahu kan? Ya, Bib, pernah dengar kata azali belajar asma sifat? Allah itu azali. Maksudnya apa? Ya, tidak ada batasan waktu ke belakang kapan berapa juta tahun, enggak ada. Karena kalau kita tetapkan berarti melazimkan sebelum itu Allah enggak ada baru apa? Ada, ini batil. Allah lam yalid wa lam yulad. Begitu. Ya, sedikit nih dikasih maklumat nih biar belajarnya lebih ya, pembahasan akidah luas, pembahasan akidah banyak, ya pelan-pelan saja. Karena supaya kita ngerti, ya menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada apapun. Ya, makanya Allah salah satu namanya Qayyum. Apa Qayyum? Berdiri sendiri. Ya, tidak ada yang melahirkan, tidak ada yang istri, tidak ada yang punya ibu, bapak, tidak ada. Bahkan ulama menegaskan barang siapa yang mengatakan Allah punya bapak, kafir dia. Walaupun orang awam, orang jahil, kafir dia. Ya, karena ini perkara yang daruri, perkara yang pasti bahwasanya Allah itu qayyum, Allah Subhanahu wa taala itu awal, Allah Subhanahu wa taala ya salah satu tadi namanya qadim, walaupun qadim ini dikritik, yang benar adalah awal. Jadi nama Allah adalah awal.
Apa awal? Tidak didahului oleh apa? Sesuatu. Dan awalnya ini jangan kita tetapkan tahun sekian. Karena akan berkonsekuensi sebelum tahun itu berarti tidak ada. Nah, ini batil untuk haknya Allah, kecuali kita manusia. Ya, wah ini orang tua nih, orang kodim nih, gitu ya. Lah kodimnya dia kapan? Ada batas waktunya? Terus di belakangnya? Ada. Lah sebelum batas waktu itu, ada nggak dia? Nggak ada. Kemudian ada. Nah, sampai sini aja dulu lah, jangan terlalu berat nanti pecah pala ya. Tapi menarik nggak nih kira-kira? Kalau menarik kita lanjutin, kalau nggak ganti kitab ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, bapak-bapak ini yang udah ngaji lama nih, baru dapat kayak gini atau emang udah pernah dapat? Hah? Baru. Eri baru juga. Antum baru juga. Khair insyaallah. Haji Robi baru juga. Hah? Iya, sedikit-sedikitnya. Biasa kalau baru itu ya gemeter nggak mau. Ya nanti lama-lama juga biasa nanti. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Bismillah. Fadhal, ada yang mau tanyakan? Kalau setan masuk bilang apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masuk lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Insyaallah pergi dia. Insyaallah taala pergi. Tapi tetap dipelajari lagi. Ya, pelan-pelan pelajari lagi. Insyaallah nanti sampai dapat satu titik, oh ternyata begini maksudnya. Ya. Untuk saat ini kalau nggak ngerti apa? Ya sudah. Ya, semuanya dari Allah. Saya beriman kepada Allah SWT. Ya, tapi kalau mafhum dia pengen lagi ya banyak istighfar, kemudian tanya lagi, bahas lagi. Insyaallah nanti pembahasan yang satu, yang kedua, yang ketiga lama-lama juga apa? Ngerti insyaallah. Jadi lanjut nih kitab nih ya. Lanjut bismillah. Fadhal, ada enggak? Kalau enggak tutup kita nih. Ya. Yang apa? Yang daruri. Ya itu salah satunya lafzul jalalah itu sendiri Allah, terus juga Ar-Rahman. Ya, istinya yang paling banyak penyebutannya. Yang paling banyak apa? Penyebutannya. Ya, adapun misalkan yang jarang dia nggak tahu, kadang ya diberikan ya dispensasi. Misalkan ada yang namanya cuma satu. Ya, tapi kalau nama-nama yang banyak seperti lafzul jalalah Allah itu banyak sekali. Ya, bukan puluhan, ya bahkan hampir ribuan. Nah, ini termasuk perkara-perkara apa yang daruri, yang dia tidak boleh menolaknya. Allah alam bisawab. Ada lagi yang lain? Ya. Maksudnya nama Allah itu lafzul Arabi apa sih? Hah? Maksudnya nama Allah itu lafzul Arabi apa sih? Maksudnya Allahu. Itu tulisan Arab atau Indonesia? Hah? Indonesia apa Arab? Arab ya udah. Berarti apa? Allah di situ musamma atau bukan? Bukan. Itu sekedar lafal. Ya, dirinci nanti per kasus kalimatnya. Dirinci per kasus apa? Kalimat. Ayo, Iro, nanya nggak? Nggak ada. Yang lain betul. Ya. Pertanyaan sih dari Pak Idam. Ya. Pak Soleh Fauzan. Ya karena agak beda dikit. Yang tadi yang untuk kirim Pak. Iya. Itu aja yang dipakai dari dulu Pak kali subhatnya. Ya katanya ya kita tidak boleh mengkafirkan kecuali oleh alim, oleh qadhi. Ya, jelas-jelas itu saya bilangnya di mahkamah syar'iyyah. Ya, berarti tidak boleh mengkafirkan batin. Bukan penamaan, itu lagi apa namanya sidang. Ya, lagi ditangkap, kemudian disidang, dihakimi. Nggak boleh orang awam, wah pokoknya bunuh, nggak boleh. Ya, sikat aja sikat, nggak boleh. Ya, itu urusannya siapa? Hakim, ulama, qadhi. Ya. Makanya kemarin kita baca pertanyaan tentang iman dan kufur,
Itu hampir 50 fatwa, 50 pertanyaan. Saya langsung bilang nggak apa-apa, mentain langsung bab penamaan. Lah ini diapain 50 fatwa ini? Dilawan sama satu fatwa yang dia salah paham. Begitu. Maka dibedain antara bab penamaan, kemudian bab apa? Eksekusi dan dunia alam akhirat. Ya, makanya kemarin kita masuk bab kita dituntut hanya sekedar melihat zahir. Selesai. Adapun batinnya bagaimana? Karena zahir berefek pada penamaan, batin berefek pada apa? Eksekusi. Dan ini tidak boleh semua orang, harus orang yang berilmu, orang yang alim, harus ulama, harus qadhi, harus hakim di mahkamah apa kata saya tadi? Syariah. Ya jelas-jelas saya bilang itu mahkamah apa? Syariah. Dari faedah yang kita udah pegang dari kayaknya karena nanti terakhirnya ini berarti bukan penamaan ini. Iya, makanya ada patokannya nanti pasti. Itu bahasanya di depan nggak boleh kita. Iya. Nah, itulah kadang kan nyari-nyari sepotong-sepotong aja. Terus dicari lagi fatwanya Syekh Utsaimin. Katanya, Syekh gimana kalau ada orang yang menuduh Ahlussunnah yang pertengahan sebagai irja, apakah dia khawarij? Naam, ya, ada bibit-bibit apa? Khawarij kata Syekh Utsaimin. Nah, sekarang Ahlussunnah yang wasat itu gimana coba jelasin. Lah saya benar jawab kan kalau Ahlussunnahnya wasat. Nah sekarang Ahlussunnahnya wasat juga enggak, miring ke kanan. Enggak tengah-tengah. Terus dia mentazkiyah dirinya adalah Ahlussunnah yang apa? Wasat. Ketika ada yang bilang irja, berarti kalian adalah khawarij. Ya, itu kan tazkiyah terhadap diri sendiri kalau dia Ahlussunnah yang apa? Wasat. Padahal jelas-jelas Ahlussunnah yang apa? Wasat. Berarti tidak condong ke kanan, tidak condong apa? Kiri. Terus ada yang bilang kalian adalah irja, pasti yang duduk kalian adalah apa? Khawarij. Karena Syekh Fauzan juga dibilang murji'ah oleh siapa? Ya ISIS. Karena apa? Tidak mau mengkafirkan begini. Padahal ya tinggal dilihat mengkafirkan apa dalam penamaan atau dalam bab eksekusi dan seterusnya. Itu aja yang dipakai. Ya, jangankan yang dari Roja, dari RII, dari Roja yang diserang karena itu aja dalilnya. Makanya Nabi bilang DNA-nya apa? Sama. DNA-nya apa? Sama. Di Facebook punya. Ya, itu yang orangnya suka kesini dulu. Ya. Namanya Zubair. Ya, insyaallah. Teman antum juga tuh, temannya Yastil tuh. Kan insyaallah. Hah? Dulu kan sering kesini, tapi kan sejak itu udah nggak kesini lagi. Ya dulu yang di Pak Imam juga. Insyaallah. Nggak paham nih, nggak ngerti duduk masalah. Yang penting ada saya memberikan uzur, wah ini tameng kita. Sedangkan 50 fatwa yang lebih diapain? Tutup mata. Hah? Gimana ceritanya? Hah? Mau dibilangin apa lagi penamaan gak ada. Gimana ceritanya? Galakan dia nih bilangnya. Ya bilang gitu aja Pak, ya. Ini sedang ngomongin apa? Di mahkamah apa? Syariah. Mahkamah syariah tuntutannya itu mengorek batin. Ya, kan diinterogasi. Kenapa kamu melakukan kesyirikan? Apa motif kamu? Ya, apa alasan kamu? Tahukah kamu bahwasanya syirik ini begini-begini? Nah, terus jangan ngeyel, oh, kata siapa syirik? Orang ini begini kok emang ibadah? Nah lo, berarti memang kafirnya zahir batin. Bisa dieksekusi dia. Ya. Kita bukan hakim tiba-tiba main bunuh aja orang main, ini gak boleh. Itu urusannya siapa? Hakim. Ya, makanya didudukan apa? Perkaranya. Pokoknya ada patokan, pasti ada kunci-kuncinya. Ketika misalkan saya memberikan uzur, jangan dulu senang. Ya, liatin apanya? Liatin belakangnya apa. Kalau dibilang mahkamah syariah atau qadhi, udah selesai urusannya berarti. Atau lihat ayat yang dibawa di belakang. Kalau dibawa ayat belakangnya wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, berarti sama eksekusi. Kayak tadi kita belajar kasus syubhat. Ya, Syekh memberikan uzur, dalilnya wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Atau kami tidak akan menghancurkan sebuah negeri. Tuh, menghancurkan sebuah negeri ngapain?
perangi, dieksekusi. Tapi dalam bab penamaan, ya mau dia jahil mau kagak jahil, kalau dia melakukan syirik besar dinamai sesuai dengan apa? Perbuatan. Dan itu fitrah. Itu apa? Fitrah. Kita bilangin, ya contohnya itu maling dinamai beda akhi, maling sama syirik katanya. Ya maling emang begitu kondisinya, kalau syirik beda. Nah, lebih besar mana maling sama syirik? Nah, syirik. Kadang orang Quraisy nggak mau melakukan pencurian. Ya, karena menurut mereka itu tercela itu. Maksudnya nggak mau nanti dicap namanya sebagai apa? Maling, ya kan memang udah kebiasaan begitu. Atau bisa juga kita bantah dari sisi, nah sekarang kalau orang melakukan sebab-sebab keimanan, kita namanya apa dia? Dia sholat, dia puasa, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita namanya apa dia? Ya, mana dalilnya? Ayo. Ya kan banyak dalilnya. Apa harus ada di dalam Al-Quran? Kan mereka pengennya kalau cap orang itu kafir harus ada dalilnya, baik dari Al-Quran maupun apa? Harusnya repot nanti. Kalau begitu, kalau ente ngaku ente beriman, nama ente juga nggak ada di dalam apa? Al-Quran. Tapi kan Allah kabarkan dengan sifat, dari sifat ini muncul apa? Nama. Ilmu sorok aja gitu kok. Asyraka yusyriku isyrakan. Orangnya musyrikun. Masa asyraka yusyriku isyrakan muslimun? Ya enggak tepat. Ya. Semoga bisa dipahami. Jadi jangan ngelihat kalam cuma apa? Sepotong-sepotong saja. Greget memang kalau ngeliatin orang kayak gini, tapi gimana lagi? Ya sabar aja, doain semoga Allah berikan apa? Hidayah. Cukup. Paham ya Pak ya? Jangan bingung, Bapak dari dulu bingung. Bedain antara bab penamaan. Ya, kan Bapak kerjanya di LP. Misalkan ada maling, kita namain apa dia? Maling. Apakah langsung kita hukum dia? Kira-kira? Tidak, diapain dulu? Ya sidang dulu. Ya, apakah hukumannya begini apa begitu? Nanti dia tinjauan hakim seperti apa. Begitu. Tapi dalam bab penamaan nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas. Allah alam sahab. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.